Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa. Alhamdulillah pada siang hari ini kita diberi kesehatan oleh Tuhan kita yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas hal yang paling fundamental sebagai mahasiswa, khususnya mahasiswa baru. Kewarganegaraan ini saya ampuh di semester 2 kalau di prodi manajemen ya. Mahasiswa yang saya cintai, sebelum kita melangkah ke tahapan berikutnya, saya ingin bertanya dulu, apakah kalian ini pertama kali mendapatkan mata kuliah kewarganegaraan? Saya kira ini lanjutan dari Pancasila ya, semester 1. Ya, Pak. Berikutnya adalah pengantar kewarganegaraan. Kalau dilihat dari segi bahasa, ini susunannya kewarganegaraan. Terdiri dari kata dasar warga negara. Jadi tentunya berbeda dengan mata kuliah Pancasila pada semester 1. Kalau semester 1 kita membahas memahami identitas kita, ideologi kita yaitu Pancasila secara komprehensif. Tetapi kalau semester ini warga negaraan kita belajar bagaimana menjadi warga negara yang baik. Namanya juga kewarganegaraan. Di sini apakah Mas Siva hadir, apakah Mas Tony hadir? Nah, di sini yang tampak Mbak Nuri. Mbak Nuri, bolehkah saya bertanya? Menurut Mbak Nuri, apakah Mbak Nuri ini sebagai mahasiswa sudah menjadi warga negara yang baik? Sudah, Pak, insya Allah. Kalau menurut Mbak Nuri sudah menjadi warga negara yang baik, indikator menjadi warga negara yang baik itu apa? Melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kalau saya sekarang berperan sebagai mahasiswa, maka saya harus rajin belajar supaya nantinya bisa lulus tepat waktu dan berkontribusi untuk negara. Seperti itu, Pak. Oke, jawaban yang sangat inspiratif sekali. Terima kasih Mbak Nuri. Nah, tentunya hari ini kita akan mempelajari apa tujuan mata kuliah kewarganegaraan ya. Kenapa belajar mata kuliah kewarganegaraan? Di sini tujuan kewarganegaraan, mata kuliah kewarganegaraan. Bisa kita cermati di slide saya ini untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas dan baik. Nah, di sini ada kata cerdas dan baik. Apakah cerdas sudah tentu baik? Apakah baik sudah tentu cerdas? Bagaimana menurut Mbak Nuri? Gimana, Pak? Cerdas? Cerdas dan baik. Apakah cerdas sudah tentu baik? Atau kalau baik sudah tentu cerdas? Kalau menurut saya, kalau cerdas belum tentu baik, tapi kalau baik, dia sudah cerdas. Kalau baik kan bisa membedakan antara yang salah dan benar, berarti itu cerdas dalam Nah, kehidupan. ya, kita sering mendengar ya, Mbak Nuri ya, banyak tokoh-tokoh nasional kita bahwasanya dicontohkan itu koruptor itu orang yang cerdas tetapi tidak baik. Nah, begitu ya. Nah, salah satu tujuan kewarganegaraan mata kuliah ini adalah itu menjadi warga negara yang cerdas dan baik. Sangat saya disayangkan apabila kita menjadi sarjana, menjadi orang cerdas, pintar, tetapi tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia. Nah, ini menjadi orang warga negara yang berkepribadian Indonesia.
Dulu kita dikenal itu ya mungkin menurut saya sampai sekarang lah insya Allah pribadi warga negara Indonesia dikenal oleh orang luar itu ya orang yang murah senyum, sangat ramah, friendly bagi orang asing. Nah, saya kira perlu dipertahankan kepribadian Indonesia ini. Selanjutnya adalah memiliki rasa kebangsaan. Nah, ini yang menjadi sempat viral ya, rasa kebangsaan kita itu sedikit ternodai oleh oknum. Di situ kita pernah mendengar, menonton ada warga negara yang mendapatkan beasiswa, tetapi memilih anaknya untuk menjadi WNA, bukan WNI ya. Itu sangat disayangkan sekali. Kita tidak boleh meniru itu. Bagaimanapun juga, kalau kata guru saya ya, kita itu dilahirkan di tanah air Indonesia dan seyogianya kita juga meninggal di tanah air Indonesia. Poin yang ketiga, tujuan mata kuliah ini adalah mencintai tanah air Indonesia. Kira-kira menurut Mbak Nuri, indikator salah satu hal yang konkret contoh mencintai tanah air Indonesia itu apa Mbak Nuri? Melestarikan kebudayaan Indonesia dengan Melestarikan kebudayaan Indonesia. Yang sudah berbahasa. dilestarikan oleh Mbak Nuri apa? Mbak Nuri asal asal mohon maaf asal suku mana ini? Saya dari Madura, Bapak. Budayanya apa yang sudah dilestarikan oleh Mbak Nuri? Budaya membuat soto Madura. Alhamdulillah, berarti insya Allah nanti jadi istri yang baik ya, bisa memasak soto Madura Mbak Nuri. Sungguh, sungguh sangat beruntung nanti suaminya yang mendapatkan Mbak Nuri bisa jago masak ya. Salah satu yang lainnya, contoh yang lainnya adalah bagi Gen Z, wujud tanah, mencintai tanah air Indonesia adalah, nah ini, membeli produk dalam negeri ya. Nggak usah gengsi pada beli sepatu merek Adidas. Beli saja ada merek yang internal Indonesia dalam negeri Aero Street, terus Kenki itu ya. Nah itu pakai pakaian batik. Alhamdulillah saya pernah mengajar di Fakultas Pendidikan ya, sungguh luar biasa. Setiap hari apa itu memakai batik ya, itu menunjukkan identitas nasional, wujud cinta tanah air. Jangan sampai nggak pakai batik nanti diakui oleh negara tetangga ya. Berikutnya, manakah Anda memikirkan atau memimpikan menjadi seorang sarjana yang profesional ya? Ternyata menurut buku ajar kewarganegaraan, menjadi sarjana profesional itu ada indikatornya. Apa kira-kira? Nah, ini disebutkan dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Nah, di sini digarisbawahi penalaran ilmiah. Menurut hemat saya, dewasa ini, penalaran ilmiah ini turun ya, sehingga menurut saya alangkah baiknya kita harus galakkan lagi ya, sifat penalaran ilmiah ini melalui pembelajaran yang interaktif, yang critical thinking, dan lain sebagainya. Sehingga lulusan program sarjana diharapkan akan menjadi intelektual atau ilmuwan yang berbudaya. Nah, di sini digarisbawahi berbudaya ya, mampu memasuki dan atau menciptakan lapangan kerja. Nah, di sini saya pernah melihat ya di sosmed bahwasannya ada lulusan S2 yang membuka usaha. Nah, itu bagus menurut saya tidak usah gengsi ya.
Lulusan S2 tidak mesti kerja di kantoran, tetapi yang paling menurut saya yang paling keren, yang paling inspiratif adalah bisa membuka lapangan lapangan kerja. Nah, ini serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional. Nah, itu ya. Berikutnya, saya kira itu teman-teman mahasiswa, mari kita refleksi diri kita, apakah kita sudah menjadi warga negara yang baik. Kita tidak perlu mencontoh mereka yang belum ya. Saya tidak mengatakan tidak baik, yang belum. Mari tidak usah menunggu orang menjadi warga negara yang baik dulu. Kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita masih membuang sampah di sembarang tempat, mari kita lakukan perubahan dari hal-hal yang kecil. Itu salah satu contohnya adalah kita menjadi teladan bagi adik kita, saudara kita, kita sebagai sivitas akademika. Berikutnya, untuk latihan atau evaluasi, di sini ada tugas. Nah, kalian insya Allah akan lulus semua tepat waktu atau lulus pada waktunya. Kelak kalian kalau menjadi sarjana, ya, apa yang akan kalian lakukan sebagai wujud cinta tanah air, ya, berkepribadian Indonesia? Silakan ditulis, tulis tangan ya. Saya tidak mau ada ketik ya, tulis tangan saja sehingga kembali ke masa lalu. Kalau mengetik itu 1 menit insya Allah selesai. Kalau tulis tangan insya Allah ada yang nyantol di pikiran. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Sehat semua. Salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop.